Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan apa yang akan disampaikan nantinya, khatib ingin mengingatkan dua hal sebagaimana Nabi selalu mengingatkan, yaitu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajlisa habwatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama di saat-saat mendengarkan khutbah, di saat-saat duduk di masjid mendengarkan khutbah, maka Nabi melarang yang pertama duduk habwah, yaitu duduk kata para ulama sambil memegang lutut. Dilarang duduk sambil menekuk lutut. Duduk sambil didirikan lututnya kemudian ditekuk. Itu makna habwah. Yang kedua makna habwah itu duduk menyilangkan antara dua tangan. Sambil duduk, afwan. Kita nggak sadar. Jadi Nabi melarang duduk habwah, yaitu menyilangkan tangan atau duduk sambil memegang lutut. Itu yang pertama. Yang kedua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad lagauta. Apabila kau berkata kepada temanmu, diam, dengarkan khutbah misalnya seperti itu, maka engkau telah berbuat lagau, engkau telah berbuat sia-sia. Apa artinya ikhwan azanillahu wa iyyakum? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita ini? Supaya kita datang ke masjid tidak sia-sia, supaya kita pulang dari masjid ini mendapatkan faedah yang nantinya faedah itu kita tularkan kepada anak kita, kita tularkan kepada istri kita, kita tularkan kepada orang sekitar kita. Jadi ikhwan azanillahu wa iyyakum, sidang Jumat rahimani Allah. Ada satu permasalahan yang akan kita bahas dalam khutbah ini, yaitu permasalahan yang semua kita tahu, bahwa setiap yang namanya makhluk bernyawa, terutama manusia, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian akan datang silih berganti sesuai dengan ketakwaan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asaddal bala al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Sesungguhnya ujian paling berat ditimpakan oleh Allah kepada para nabinya, kemudian orang-orang yang sejenis terus sejenis seperti itu, artinya batas keimanannya. Demi Allah ikhwan azanillahu wa iyyakum, ketika kita diuji dengan penyakit yang sekarang kita kenal dengan corona atau penyakit-penyakit lainnya, demi Allah itu ringan. Kenapa saya bilang ringan? Karena penyakit-penyakit tersebut akan mengangkat derajat seorang muslim, akan menghapus dosa seorang muslim, akan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Ma min hammin wala hazanin, tidak ada satu kegundah gulanaan, tidak ada satu kesedihan, wala saukatin tasukul mu'min,
dan tidak ada satu duri pun yang menusuk orang beriman illa rafa'alahu darajatan indallah au tukaffiru dzunuba indahu, kecuali hal tersebut akan mengangkat derajat seorang mukmin di sisi Allah atau bahkan menghapus dosanya. Demi Allah, ikhwan azani Allah wa iyyakum, musibah-musibah yang menimpa kita, kematian, kekurangan harta, kesempitan rizki dan segalanya, demi Allah itu lebih ringan daripada satu musibah yang kita khawatirkan. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari musibah ini. Di antara doa tersebut yang harus kita baca, ikhwan azani Allah wa iyyakum, yang harus kita memohon kepada Allah, terutama di saat-saat kita sekarang ini, di mana ilmu semakin jauh. Para ulama sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Ilmu sudah dicabut oleh Allah dengan dimatikannya para ulama. Bergentayangan kejahilan, menebarnya bid'ah khurafat. Maka jangan sampai musibah ini menimpa hal yang sangat penting dari diri kita. Apa itu? Ingat baik-baik doa Nabi ini. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Demi Allah ya ikhwan, semua musibah yang kita sebutkan tadi, apapun itu, penyakit, kematian, kekurangan harta dan yang lainnya, itu ringan di sisi Allah apabila seorang muslim bersabar menerimanya. Tetapi ketika musibah itu menimpa agama kita, mulai malas zikir kepada Allah, mulai malas mendatangi majelis-majelis ta'lim. 5 kali kita dipanggil hayya 'alas shalah, pintu gerbang rumah kita berdekatan dengan pintu gerbang masjid, namun berat kita melaksanakannya. Demi Allah, ini musibah menimpa agama kita, lebih berat daripada penyakit-penyakit tadi. Demi Allah ya ikhwan azani Allah wa iyyakum, musibah apabila menimpa agama kita, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan peduli halal haram dalam meraih dunia kalau sudah agama kita ditimpa oleh Allah dengan musibah tersebut. Kita tidak peduli bagaimana cara kita mendapatkan rizki. Na'udzubillah. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair. Sangat mengherankan, urusan orang-orang beriman semuanya baik. In asabahu sarra syakar, jika diberi kemudahan oleh Allah dia bersyukur. Wa in asabahu dharra, apabila ditimpa kesulitan sabar, dia bersabar. Fakana khairul lahu, semuanya baik. Wa laisa dzalika illa lil mu'min. Dua sifat ini, bersyukur ketika diberi kemudahan, bersabar ketika diberi kesempitan, baik, itu hanya bisa melakukannya oleh orang-orang beriman. Memang betul ikhwan azani Allah jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, terkadang kita memandang dengan pandangan kasat mata kita, dengan kerendahan ilmu kita. Ketika orang dimudahkan segala urusan dunianya, dibukakan pintu-pintu rizkinya, dimudahkan urusan-urusannya, dengan kemudahan, keringanan atau kependekan ilmu kita, kita berkata, orang itu sedang dimuliakan oleh Allah, orang itu sedang diangkat derajatnya oleh Allah dengan dimudahkan rizkinya. Atau sebaliknya, ketika kita disempitkan rizki kita, pergerakan kita sekarang terbatas, dunia kita sempit, rizki kita sempit, anak kita sakit, orang-orang kita cintai meninggal dunia, kita berkata orang itu sedang dihinakan oleh Allah. Kalla, sekali-kali tidak. Allah tidak memuliakan hambanya dengan dunia. Allah tidak menghinakan hambanya dengan kesempitan. Allah memuliakan hambanya dengan cara dibukakan pintu hidayah untuk memahami agama ini. Itulah kemuliaan dari Allah. Nabi kita bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan mudahkan dia memahami agama ini. Jadi jangan kita memandang, jangan kita menilai ketika kita diberi kemudahan rezeki oleh Allah, dilapangkan jalan kita menuju dunia ini, kemudian kita mengatakan Allah sedang memuliakan saya. Tidak. Atau sebaliknya kita mengatakan ketika kita disempitkan rezeki kita, ketika keluarga kita yang kita cintai dipanggil oleh Allah,
dengan adanya penyakit-penyakit. Kita katakan Allah menghinakan saya? Tidak. Karena penghinaan itu bukan dengan hal seperti itu. Kemuliaan itu bukan dengan cara seperti itu. Allah memuliakan dengan diberikan kepahaman dalam agama ini. Itulah kemuliaan dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, La akhafu alaikumul faqra wal mahanah. Aku tidak khawatir ketika kalian ditimpa kefakiran, kemiskinan. Tidak aku khawatirkan, kata Nabi. Innama akhsha alaikumul antuftaha alaikum zahratud dunya fatatasabakuna fiha fatuhliku kama ahlakal ladina min qablikum tasfiku dima'ahum wa tuhillu maharimahum. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Aku tidak khawatir, kata Nabi kita, kalian kena fakir, miskin. Dan rata-rata kehidupan para sahabat itu seperti itu. Sederhana. Bahkan ada yang kita kenal dengan ahlu suffah. Sampai kain kafan pun orang-orang ahlu suffah tidak punya. Salah satunya Abu Hurairah radhiyallahu an, dia ahlu suffah. Untuk membokos, untuk dibikinkan kain kafan itu sangat susah karena nggak punya apa-apa. Mereka rata-rata sederhana hidupnya. Padahal kalau Nabi mau, Nabi berdoa, bukit Uhud bisa jadi emas. Tetapi itu bukan tujuan dalam dunia ini. Wala taj'alil dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia lebih besar obsesiku dalam hidup ini, jangan. Jadi Nabi tidak khawatir kita kena fakir. Nabi tidak akan takut kita miskin, tidak. Yang ditakuti apa? Innama akhsha alaikum antubtaha zahratud dunya. Yang aku khawatirkan ketika pintu-pintu dunia dibuka oleh Allah, kemudahan-kemudahan. Sekarang media sosial ini Masya Allah, antum duduk-duduk di rumah, kalau bisnis tiba-tiba masuk pesanan, akhirnya lalai panggilan hayalas salah, hayalas salah, hayalas salah. Gara-gara memenuhi panggilan orang-orang yang memesan barang. Hati-hati, agama kita sedang kena musibah. Agama kita sedang kena musibah dengan media yang begitu canggih Allah berikan kepada kita. Makanya ikhwan azani Allah wa iyyakum, yang dikhawatirkan oleh Nabi ketika pintu dunia mulai dibuka oleh Allah, fatatasabakuna fiha, kemudian kalian berlomba untuk meraih dunia. Apa yang dilakukan? Berlomba meraih dunia, tidak tahu halal haram. Bagaimana cara mendapatkan tidak peduli. Yang penting berlomba untuk meraih dunia. Fatuhliku kama ahlakal ladina min qablikum. Karena kalian berlomba merebut dunia, kalian pun binasa seperti orang-orang dahulu binasa. Apa yang mereka lakukan? Tasfiku dima'ahum. Mereka saling menumpahkan darah gara-gara dunia. Saling sikut-sikat gara-gara dunia. Menghalalkan apa yang diharamkan gara-gara dunia. Makanya Nabi memohon, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun musibah penyakit, kefakiran, kemiskinan, itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan ketika musibah itu menimpa agama kita. Ketika dunia itu sudah mulai masuk ke dalam hati kita. Makanya apa kata Nabi dalam pesan yang lain? Jadikan dunia itu ada pada genggaman kalian. Jangan masuk sampai ke hati kalian. Karena ketika dunia itu ada di genggaman, dia lepas, kita tidak merasa rugi. Tapi ketika dunia itu masuk ke hati, dia lepas, mungkin kita lelah berpikir. Kita akan merasa, oh kenapa enggak begini tadi? Karena dunia masuk dalam hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni minkum tilawatuhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani azani Allah wa iyyakum, sidang Jumat rahimakumullah. Doa yang terakhir yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'alid dunya mablagha ilmina. Jangan engkau jadikan dunia ini adalah puncak ilmu kami. Jadi ilmunya hanya sebatas pengetahuan dunia. Demi Allah ya ikhwan, banyak orang-orang yang cerdas, pandai, pinter berbicara masalah dunia, tetapi kosong, nol dalam urusan agamanya. Bahkan sampai cara istinja tidak tahu, cara mandi wajib tidak tahu, cara berwudu, cara salat. Bahkan ketika orang tuanya dimasukkan ke liang lahat, dia hanya menonton.
Tidak bisa memandikan orang tuanya, tidak bisa turun di liang lahat menyambut orang tuanya, karena itu adalah terakhir dia ketemu dengan orang tuanya. Kasihan. Kata Ibnu Qayyim, wallahi minas safahi, demi Allah, di antara bentuk kerugian besar ketika orang pandai berbicara tentang dunia namun tidak bisa berbicara tentang agamanya. Banyak sekarang orang intelek tentang dunia. Banyak orang berbicara tentang dunia seolah-olah ilmunya mencapai puncak. Tetapi ketika berbicara tentang agama, naudzubillah, tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan, urusan jahiliyah, perkara-perkara kebodohan itu diangkat oleh Allah ketika datang syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya zaman jahiliyah itu terhapus dengan datangnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hati-hati, kebodohan itu masih ada pada diri per orang. Kebodohan secara umum sudah diangkat oleh Allah dengan datangnya syariat ini. Tetapi kebodohan yang ada pada diri pribadi-pribadi itu masih ada. Bolehlah titel akademisinya doktor, profesor, tetapi ketika ditanya tentang agama, dia nggak tahu sama sekali. Berarti kebodohan itu ada pada dirinya, meskipun dia doktor, dia profesor. Karena penilaian kebodohan itu bukan menilai dari segi keduniaan. Karena Nabi SAW datang memberantas kebodohan, yaitu bodoh tentang akidah, bodoh tentang akhlak, bodoh tentang keyakinan tentang Allah. Jadi ikhwan azani Allah wa iyyakum, sangat rugi kita, rugi anak-anak kita ketika dia lebih pandai berbicara tentang dunia, tetapi dia tidak pandai tentang akhiratnya. Makanya Nabi memohon, jangan sampai dunia ini sebagai puncak pengetahuan saya ya Allah. Maka ini doa yang harus kita mohon kepada Allah, supaya musibah itu tidak menimpa agama kita. Dunia ini bukan obsesi tujuan utama kita. Dan jangan sampai masalah ilmu dunia lebih utama kita kejar daripada ilmu akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar wa tub 'alaina innaka antat tawwabul ghafur. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika bima ta'awadha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma ighfir lil ikhwanina al muslimina fi kulli makan. Allahumma irfa' anhum bala wal qahta wal adab. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi kulli makan. Allahumma hdi wulati umurina. Allahumma hdi wulati umurina. Allahumma hdi wulati umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimi as-salah, qumu li salatikum.